Roy Suryo gila atau pura-pura gila? Seorang Roy Suryo itu gila. Nah, jangan pura-pura gila juga nantinya kan. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Menjelang P21 dan persidangan atas kasus fitnahan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi, kata Bung Ade Dirmawan, Roy Suryo gila atau pura-pura gila untuk menghindari hukuman atas kasus yang menimpanya. Kalau saya pribadi guys, saya tidak setuju kalau Roy Panci ini gila, karena kalau Roy Panci ini gila, maka dia akan terbebas dari hukuman. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Jangan kaget ya, kebetulan saya anak dokter jiwa. Saya serius, saya stres. Saya sebenarnya punya daya hayal tinggi, tapi pengetahuannya agak rendah, ya, dan sering bisa mengalami kekosongan pikiran gitu. Roy Suryo bisa bebas kalau dia gila. Kalau dites kejiwaan dia gila, dia bebas. Karena orang gila boleh menghina, tidak dihukum. Tapi kalau dia sadar hanya kegilaan atau kayak orang kesurupan menghina-hina Pak Jokowi, tetap dia masuk penjara. Penjara lah yang akan menyadarkan dia. Dulu masuk penjara tidak sadar-sadar, sekarang masuk penjara ditambah sepertiga dari hukuman minimal maksimal. Tapi Bang itu lihat ada kejiwaannya, Bang. Ya, kalau saya faktor ekonomi, karena orang. Menurut Bang Farhad Abbas, kalau Roy gila, maka akan terlepas dari semua hukuman. Tapi kalau Roy pura-pura menggila atau setengah gila, berarti masih bisa diadili dan mendapatkan hukuman jeruji besi sudah terbuka untuk Roy Panci CS ini. Gila kalau dikasih makan kan diem. Kalau ini ngaku mantan menteri tapi nggak diem-diem gitu. Betul ya guys ya? Memang ada orang berkuat, akhirnya yang jadi tersangka dia sendiri. Bilang, kenapa Anda sekarang tersangka? Karena pertama ya, mensreanya dapat, niat jahatnya dapat. Yang kedua, aktus reus, tindakan kejahatannya sudah terjadi, yaitu fitnah dan kebohongan. Termasuk malam ini bohong-bohong 100%. Ya, itu sudah tindakan aktus reus namanya dalam hukum. Nah, kalau Arsul Sani nggak ada motif orang nuduh untuk maksud jahat, nggak ada. Mempertanyakan murni, Anda ada niat politik di balik ini. Jadi saya bilang ini. Momen Gofur Sakaji hanya bisa diam saat Bung David Panjung menguliti Roy Panci atas perbuatan atau kesalahan yang telah memfitnah ijazah palsu kepada Bapak Jokowi ya guys ya. Kalau Anda mau menjatuhkan Jokowi di 2029 ya, misalnya mau orientasi politik, Anda salah besar. Semakin dihina Jokowi, semakin kekuatan rakyat itu ada di belakang Jokowi. Jadi siapapun. Betul sekali guys ya, apa Bang David Panjung ini semakin dihina dan difitnah Bapak Jokowi, makin banyak pendukungnya. Dia akan segera mengeluarkan P21 pada kasus ini. Dokumen P21 ini menunjukkan kelengkapan berkas perkara. Tersangka akan segera diproses sesuai hukum. Kami telah menyelesaikan pemeriksaan secara menyeluruh. P21 ini memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Kami akan terus mengawal kasus ini dengan adil. Dan ternyata dari Polda Metro Jaya secara diam-diam sudah menyerahkan berkas perkara Roy Panci CS ini ke pihak kejaksaannya guys ya, untuk diperiksa. Tentunya tidak lama lagi Roy Suryo akan disidangkan. Ada apa kan itu? Jadi kalau masalahnya yakin itu ada ijazah palsu mantan presiden, ya udah lanjut sampai pengadilan, nanti kan hakimnya bisa lihat, bisa buktikan. Karena gini, kalau palsu itu mesti ada yang asli kan. Nah, dia bisa buktikan nggak tuh mana yang asli, mana palsu. Kalau Bang Roy Suryo bisa membuktikan, ya artinya di sini kan ada satu tanda tanya. Kenapa nggak bisa buktikan? Kan dia yakin kalau itu palsu. Betul sekali guys ya, kalau memang Roy Suryo ini sudah yakin bahwa ijazah Bapak Jokowi 99,9% itu palsu, kenapa Roy Panci ini untuk dihentikan kasusnya ya guys ya? Seharusnya dia maju terus dan buktikan dong di pengadilan bahwa ucapan Roy Panci ini memang benar bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Jangan berhenti di tengah jalan. Yang jelas Roy Panci ini sudah merasa ketar-ketir dan ketakutan bakal dimasukkan ke dalam jeruji besi atau Nusa Kambangan ya guys ya.
Saudara pernah mendengar pernyataan UGM bahwa mereka mengatakan ijazah ini asli? Coba buka pernyataan Rektor UGM. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sungguh kasihan kubu Roy Panci CS guys ya, kalau seorang lawyernya seperti Gofur Sangaji ini yang hanya bisa berkoar-koar menyimpan kebencian terhadap Bapak Jokowi guys ya. Abdul Gofur Sangaji ini bukan mencari kebenaran atas ijazah Bapak Jokowi, tapi mencari pembenaran atas klien yang ditangani ya guys ya. Numpang tenar atas kasus ijazah Bapak Jokowi. Adik-adik kalau skripsi nggak ada lembar pengujiannya lulus nggak? Nggak lulus. Tanda tangan ini aja. Saya bukan seorang grafolog, tapi pernah belajar ilmu tanda tangan. Beda, ini udah palsu, ini jelas. Apa yang Anda sampaikan tadi itu semua nonsen, nol itu. Karena apa? Apalagi tempat yang dimana Anda harus menunjukkan semua data-data, fakta, bukti itu adalah di forum persidangan. Nah, saya sekali lagi mau menyatakan betul bahwa sekali guys ya. kita tunggu apa kata forum Bang David pengadilan Panjung yang ini, sesungguhnya semua ini untuk bisa dibuktikan di persidangan, tidak hanya keluar-keluar di depan media guys ya. Fitnah atau tidak, itu poinnya. Oke, baik. Kalau Anda bisa buktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka Anda akan bebas. Baik, tetapi terima kasih, begitu Bang Anda gagal, maka Anda selamat meresapi 12 tahun hukuman. Kan tadi oleh Bang Roy, buat saya ini adalah ada petisi propaganda yang sudah dibahas tahun lalu ya. Dan ini semua pun juga sudah terjawab ya. Soal nama dan tanda tangan almarhum Rektor kami hormati betul. Ini sudah diuji oleh lapor dan dinyatakan untuk clean and clear. Bahkan juga UGM sudah menjelaskan, kalau waktu saya tanya, menariknya almarhum itu bisa menandatangani di dokumen-dokumen yang tertulis O dan OE, U dan OE. Semua ditandatangani oleh beliau. Dan ini semua sudah disita oleh pihak penyidik untuk membuktikan. Jadi termasuk juga tadi tentang lembar pengujian itu ada, bahkan menilai beliau A, ya. Nanti biarlah, makanya kembali lagi publik semua dukung bawa ke persidangan, di sidang semua akan dibuka dan terlihat aja berimbang. Ini penjelasan dari pengacara Bapak Jokowi bahwa semua dari pihak yang berwenang, UGM, Polda Metro Jaya, semuanya sudah mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi ini asli, tapi Roy Suryo tidak bisa menerimanya, masih meyakini bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, tapi hingga detik ini belum bisa membuktikan kepalsuan dari ijazah Bapak Jokowi ya guys ya. Roy punya hak untuk membela diri, mengajukan saksi dan ahlinya, termasuk juga nanti kepentingan Pak Jokowi akan direpresentasikan oleh jaksa. Karena inilah cara satu-satunya menyelesaikan cara konstitusional. Di luar itu, gugatan perdata dan segala macam tidak akan bisa menyelesaikan. Satu-satunya pengujian soal kepalsuan itu hanya diuji di perkara pidana. Benar sekali guys ya. Ini dengan forum-forum lain. Jadi kembali lagi, kita dorong ke sana, kita dukung. Ini tinggal selangkah lagi, tinggal satu langkah lagi. Mudah-mudahan jaksa confident membawa. Yuk jaksa. Masih ada pilihan. Baik. Bersalah, tidak bersalah, itu semua masih kemudian akan diperiksa. Betul sekali. Dia lagi sakit, ya sudah dibuang saja dia ke luar negeri, ya kan, ke mana dia suruh berobat dan nggak usah kembali lagi, sehingga nanti dinastinya akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut saya alasan yang masuk akal, manusiawi, tetapi juga menyelesaikan persoalan. Perlu dipertimbangkan. Kalau mengadili itu berapa? Sangat biadab sekali guys ya, pernyataan dari seorang pengacara ahli hukum tata negara ini, Refli Harun, yang mengatakan Bapak Jokowi dibuang saja ke luar negeri. Dengan dibuangnya Bapak Jokowi ke luar negeri, semua keluarga Bapak Jokowi akan hancur, termasuk Mas Gibran ya guys ya. Suatu narasi yang tidak pantas dan licik sekali yang diucapkan oleh Refli Harun sebagai seorang ahli hukum tata negara guys. Narasi-narasi yang dibuat Refli Harun ini mengandung unsur kebencian yang sangat mendalam terhadap Bapak Jokowi sekeluarga. Ngeri sekali. KPK dulu dan lain sebagainya. Padahal kalau besok lusa Jokowi di persona non grata akan selesai masalah kita. Benar nggak? Benar nggak? Jadi 20 Oktober itu targetnya adalah ya 2 tahun Prabowo, 1 Jokowi harus diadili. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Betul sekali guys ya. Oh sorry, ya toh modal sendiri. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Kan gitu tuh. 1, Refli Harun dipecat 2 kali
jadi komisaris Jasa Marga, yang satu lagi komisaris Pelindo. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refli Harun yang terhormat. Anda bicara terlihat aroma kebencian karena Anda dipecat 2 kali. Jadi Terjawab sudah guys ya, kenapa seorang Refli Harun ini begitu bencinya terhadap Bapak Jokowi, ternyata pernah dipecat 2 kali dari pekerjaannya oleh Bapak Jokowi guys ya. Dendamnya masih mendalam hingga saat ini, makanya dia bergabung dengan kubu Roy Panji CS untuk balas dendam dan menghancurkan keluarga Bapak Jokowi. Itulah tujuan dari Refli Harun. komisaris. Dan itu sungguh sangat menyakitkan. Saya secara pribadi, kalau jadi Anda, pasti akan marah dan kecewa. Hanya permasalahannya ketika Anda mulai mengungkapkan suatu narasi yang tidak sesuai dengan fakta, Anda mengungkapkan kebencian, dan menurut saya itu tidak layak Anda ucapkan sebagai seorang pakar hukum. Betul sekali guys ya. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan netback kita itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Mukidi Joko Brek Mbah Amin Rais lagi mengumbar kebencian kepada Bapak Jokowi guys ya. Mbah Amin Rais ini adalah seorang sengkuni. Mbah Amin Rais ini semakin tua bukannya malah sadar untuk berzikir atau bertobat, tapi mulutnya digunakan untuk mengumbar kebencian atau fitnah kepada Bapak Jokowi. Ini tidak mencerminkan sebagai seorang tokoh yang selama ini kita hormati ya guys ya. akan berakhir hidupnya di penjara insya Allah. Allahu Akbar. Orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak. Guys ya, apa kata Bapak ini? Jangan lawan orang baik atau orang cantik ya guys ya. Bukan aku Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Jangan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Saya Pak Purnomo berhasil mengamankan ODGJ Mbah Min dan Roy sedang loncat-loncat di jalan. Selanjutnya Mbah Min dan Roy akan kami rawat dulu sampai sembuh biar tidak loncat-loncat lagi di jalan. Saya tanya Pak Faridi, ada ijazah. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah. Betul sekali guys ya, memang benar bahwa ijazah Bapak Jokowi itu ada, itu sudah dibuktikan dan saat ini ada di Polda Metro Jaya, disita sebagai barang bukti atas tudingan ijazah palsu oleh gerombolan Roy Panji CS. Publik juga harus dikasih pembelajaran agar tidak gampang-gampang. Kemudian nanti di mana logikanya orang
nggak ada mempunyai dasar apapun, tiba-tiba teriak-teriak, ijazahmu palsu, Pak Jokowi ijazahmu palsu. Kemudian dia nggak punya dasar, nggak punya bukti, teriak-teriak begitu, kemudian dibalik. Ya, supaya kita selesai ini, supaya damai, supaya nggak gua bilang lagi ijazahmu palsu, lu tunjukin dong ijazahmu ke gua. Logikanya kan ngaco. Betul sekali guys ya. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gua nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gua. Kan enak banget. Yang seperti itu mau kita kasih pembelajaran kepada publik. Ayo, come on dong. Demikian video-video singkat ini. Setelah diambil kesimpulan, mendekati persidangan, Roy Panci pura-pura gila untuk terlepas dari jeratan hukum. Yang jelas trik ini sudah basi dan tidak berlaku lagi. Dan semua pemfitnah, pembenci Bapak Jokowi, semuanya akan kena karma atas perbuatannya masing-masing. Mereka akan hancur dengan sendirinya dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka masing-masing ya guys ya. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dan dilancarkan rezekinya dari segala penjuru. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.